Orang ketika dalam posisi itu, wah itu sangat dekat jadi wali. Orang dalam posisi benar terus disalahke, tapi dia tidak berdaya untuk membela diri. Para wali itu melihat dunia itu bi'ainil wahdah, dengan mata ketunggalan, dengan pandangan ketauhidan. Orangnya benar, tetapi di mata orang salah. Otomatis orang-orang menyalahkan dia, tetapi dia tidak berdaya untuk membela dirinya. Ini orang seperti ini, kalau dia rela betul, lalu ikhlas, wah ini sangat dekat jadi kekasihnya Allah. Orang itu banyak menduga, mungkin termasuk saya, termasuk Mas Fatih itu, menduga perjalanan spiritual itu perjalanan ilmu. Menduganya begitu ya kan. Oh, anggar aku bisa memahami YouTube ini, saya memahami YouTube ini, saya mendengarkan ceramah ini, saya dikiranya perjalanannya itu yang itu. Padahal perjalanan spiritualnya itu adalah rasa di balik itu. Kalau orang difitnah di pandangan netizen, di pandangan masyarakat mengecil, tetapi di langit dia membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi, kita kembali di Ngasai Ngaji Kita Sufi. Ya. Ada kisah apa hari ini, Pak? Iya, kita akan cerita seorang imam besar ya. Namanya, ya mungkin teman-teman Sufi sudah sangat sering mendengar Imam Hanafi. Ya, atau sering Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ini beliau itu luar biasa sekali ya, kisah tentang Abu Hanifah ini, Mas Fatih. Beliau seorang ulama besar. Suatu ketika itu setelah beliau sedo ya, setelah Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah ini sedo, suatu ketika ada orang dimimpiin. Oh, mimpi kisah dari mimpi ini? Kisah dalam mimpi seorang muridnya Ibu Hanifah. Nah, ketika Abu Hanifah ini menemui muridnya itu, ditanya sama muridnya itu, wahai Imam, bagaimana keadaanmu di sana? Gitu. Imam Abu Hanifah itu terus tersenyum, berseri-seri gitu. Oh, alhamdulillah di sini aku penuh diberkati dengan ampunan Allah yang agung. Gitu. Muridnya ya pasti sudah menduga lah ya. Ini seorang imam besar, ilmunya sangat luas. Lalu si murid ini bertanya, mengapa Allah memberikan anugerah ampunan yang sedemikian agung kepadamu? Mungkin muridnya ini pengen basa-basi karena mungkin muridnya sudah menduga ini karena ilmunya yang luas ya. Muridnya, bukankah itu karena ilmumu, katanya, kata muridnya. Jadi muridnya nanya, wahai Imam Abu Hanifah, mengapa Allah memberikan ampunan yang agung kepadamu? Bukankah itu karena ilmumu? Katanya. Ibu Hanifah tanpa diduga oleh muridnya itu gedek-gedek, geleng-geleng, Mas. Mungkin kan jawabannya iya karena ilmu saya gitu. Ternyata enggak. yang dipikirkan muridnya ya? Ya seperti yang enggak seperti yang dipikirkan muridnya. Lalu muridnya terkaget-kaget. Loh, ilmu seagung itu, seluas itu, kok belum jadi penyebab ampunan Allah turun gitu. Lalu kenapa, kata muridnya? Ibu Hanifah jawabnya ya nggak terduga juga. Karena aku sering difitnah. Orang-orang sering mengucapkan sesuatu tentang hal yang aku tidak lakukan. Tapi mereka menuduhku aku yang melakukan. Jadi ini nanti itu sebenarnya judulnya keajaiban fitnah. Keajaiban fitnah, Mas Fatih. Jadi kan saya sering cerita bahwa amal itu kan ada dua. Kalau Mas Fatih menuntut ilmu, berarti Mas Fatih mendekati Allah kan. Itu mendekati Allah dengan ego Mas Fatih. Aku ingin kan gitu. Mas Fatih sholat, Mas Fatih yang melakukan sholat, kan yang niat Mas Fatih, makanya pakai kata usul, yang bergerak Mas Fatih. Mas Fatih bilangnya usolli, aku sholat kan gitu. Artinya Mas Fatih dengan egonya ingin mendekati Allah. Itu salah satu jenis ibadah dan itu sangat baik. Tapi ada satu ibadah pasif, Allah yang mendekati kita, yaitu saat seseorang sakit, saat seseorang dicaci, saat seseorang difitnah.
itu kan nggak ada orang mau kan. Kan nggak ada, silahkan fitnah aku, ngono kan nggak ada. Atau Allah menawarkan kepada kita siapa yang pengen sakit, nggak ada yang mau gitu. Egonya kan nggak ada yang mau kan. Nah sehingga ibadah yang kedua ini, yaitu ibadah di mana seseorang itu ora pengen tapi terjadi, nggak ingin tapi terjadi, itu artinya ibadah pasif. Imam Abu Hanifah sebenarnya ya nggak kepengen kan difitnah itu, semua orang nggak pengen. Coba nanya Mas Fatih, pengen nggak Mas Fatih difitnah ya? Nggak pengen, marah-marah difitnah itu. Mas Fatih tidak mengambil sesuatu dibilang mengambil. Tetapi itu cara Allah meningkatkan derajat spiritual paling cepat itu malah itu. Ini menurut ceritanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ya? Iya. Beliau itu kan memang banyak sekali difitnah ya, biasa kalau ya, kayak sampai sekarang kan pola zaman kan kayak gitu. Kemudian ada ulama apa pendapatnya nggak setujui, banyak orang terus dibully. Kalau dulu nggak ada istilah bully. Ya kalau bahasa sekarang dibully lah. Mungkin kalau zaman sekarang terjadi Imam Abu Hanifah begitu ya, mungkin banyak netizen yang membuli beliau dengan pendapat-pendapat beliau. Tapi rupanya itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat. Jadi kalau kita ibadah aktif itu kan kita yang ingin. Nah di situ banyak ranjau-ranjaunya. Makanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya, mengapa bukan karena ilmumu kan? Oh kalau beliau menjawab, kalau kita ingin mencari pengampunan Allah lewat ilmu, ranjaunya sangat banyak. Karena orang, kalau misalnya saya pinter misalnya lah ya, kemungkinan sombongnya besar ya enggak? Iya pasti. Ya, kemungkinan egonya besar. Misalnya Mas Fatih nih, nanti misalnya lulus S2, itu muncul nggak rasa, kan bisa saja muncul begini ya, oh aku hasil lulus S2, biaya sendiri, cari nganu sendiri tanpa beasiswa, itu kan muncul. Misalnya yang muncul apa Mas? Muncul ya, keegoisan, kesombongan diri lah ya. Kesombongan ya, keujuban, ketakaburan itu muncul kadang-kadang tanpa kita sadari kan. Wah terus kalau jalan di luar, wah sambil gini ya. Merasa derajatnya lebih tinggi. Jadi terus nanti kalau pakai toga itu, PP-nya pakai toga, PP WhatsApp. Itu bukan salah loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang begitu pasti ujub, itu enggak. Kan bisa jadi itu cara mendidik anak-anak ya. Misalnya saya menggunakan toga waktu wisuda, terus anak saya lihat, kan tujuannya itu kan bisa. Walaupun ya ada orang pakai toga di dalam PPWA-nya karena sombong. Jadi artinya kemungkinan kita terjebak di dalam jeratan-jeratan setan, jebakan-jebakan setan itu besar. Tapi kalau difitnah, itu sombongnya piye? Kan nggak bisa sombong. Wah aku lo difitnah lo, sombong kan nggak kan? Tapi mungkin sekarang ada gimana? Misal lagi berdebat gitu ya, terang fitnah. Ya fitnah aku, nanti Allah yang balas kan gitu. Jadi kayak dia ini nggak apa-apa difitnah, tapi dalam hati asli nggak mau kan? Ya nggak ada yang mau. Dia itu kan begitu, hanya bisa jadi sekali lagi ketika orang bilang ayo fitnah saya biar saya ini, satu bisa guyon ya, yang kedua itu nganu Mas, strategi perdebatan. Biar orang nggak mau fitnah gitu. Berarti aslinya dia mau difitnah dengan cara bilang fitnah saya. Itu kan strategi perdebatan. Ini tamangnya ya itu balasan Allah, azabnya Allah itu iya kan, terus ditakut-takuti. Balasan Allah nanti ini akan lah, berarti dia kan ingin lawan debatnya disiksa Allah kan. Nah, itu berarti beda dengan Imam Abu Hanifah ini, sangat beda ini. Nah jadi begitu. Maka sebenarnya ketika seseorang kita ini diberi kelebihan oleh Allah, rajin sholat, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, rajin apa, itu tentu itu sangat baik. Tetapi ranjaunya setan itu ada di sini, yaitu ranjau-ranjau kesombongan. Dan itu lembutnya ya kayak gitu yang barusan Mas Fatih contohkan itu. Itu sangat lembut sekali. Wah, aku biar dikira orang hebat, aku tak ngomong kepengen difitnah. Tapi itu sebenarnya munculnya kan dari, sebenarnya dia nggak mau difitnah sih. Cuma itu dia sampaikan untuk untuk sebagai sebuah strategi perdebatan, sehingga engkau aku menang debat. Ini paling rawan fitnah aku. Jadi
aslinya dia ingin terbebas dari fitnah. Nah, coba kalau yang memfitnah bukan lawan debatnya tapi orang lain, marah dia. Iya kan? Iya, ya, itu kan juga dia ngilmu kan, dia kan tahu bahwa fitnah itu balasannya kejam, ya, gitu kan? Iya, itu berarti dia mengandalkan ilmunya juga. Dia juga jadi ranjau. Ya, kan? jadi ranjau. Nah, memang disitulah, memang mengapa kita itu harus selalu mengkaji diri. Saya kan kalau sama Mas Fatih sama sama teman-teman ini kan selalu bilang begitu ya Mas Fatih ya. Takon tangoni dewi dijawab dewi kan gitu kan. Saya sering kan ya tanya-tanya pada diri sendiri lalu dijawab sendiri. Itu sebenarnya cara terbaiknya. Bukan bertanya ke orang lalu yang jawab orang. Karena yang mengerti diri kita, misalnya tadi orang bilang, "Ayo fitnah saya." Itu munculnya dari mana? Yang tahu dirinya. Iya, harusnya. Ya, walaupun mungkin secara logika ketika orang berdebat bilang begitu sebenarnya dia ingin tidak difitnah gitu. Cuma katanya begitu. Ya kayak begini loh Mas Fatih. Mas Fatih belum punya istri ya? Kan saya sering mengkonsultani rumah tangga. Misalnya si istri bilang kepada suaminya, "Ayo pukul aku." Sebenarnya kan nggak pengen dipukul kan kalau pas berantem itu loh. Pas berantem sama istri sama suami, pas berantem terus ini loh Ustadz istri saya masa pengen dipukul. Nah, terus istrinya waktu berantem kan ayo pukul. Sebenarnya pengen dipukul apa enggak sih? Ya enggak. Sebenarnya ya enggak ingin dipukul. Sama seperti tadi sebenarnya. Ya, jadi ya kayak kalau orang berantem itu sering kali ya itu kan menggunakan kata-kata negatif ya, kata-kata negatif. Jadi contohnya si istri bilang kepada suaminya nih, ya sudah aku mau pulang ke rumah, nggak usah mbok jemput. Itu kan karpe dijemput Mas. Ya pengennya dijemput, gitu ya. Itu kan cara-cara negatif ya. Nah itu, jadi kita kembali ke tema tadi ya bahwa tentu kita ini semua tidak senang untuk difitnah. Nggak ada orang senang. Tetapi ketika itu terjadi sebenarnya Allah sedang mendekati kita. Makanya kan ayat Al-Quran yang mungkin sebagian besar orang tahu, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu membersamai orang yang sabar kan. Nah disitulah sebenarnya keindahan dari difitnah itu. Walaupun kita nggak ingin, tetapi ketika itu terjadi itu berarti kehendak siapa? Misalnya contoh orang sakit ya, kan nggak ada orang aku besok kepengen flu gitu kan nggak ada. Aku besok kepengen kanker, masa ada orang kayak gitu? Ya nggak ada. Dan itu kalaupun ada orang itu bisa bentuk-bentuk kesombongan ya. Itu bahkan dulu guru saya marah kalau ada orang kepengen diuji. Seakan-akan itu bentuk kesombongan, seakan-akan kamu itu sudah siap. Sing arep nguji ku Allah, sing jadwal ke, gak usah kamu yang jadwal gitu. Jadi Mas Fatih kalau bilang sama dosennya, dosen uji saya gitu. Dosennya jengkel, bocah kok nantang-nantang kan gitu kan. Jadi kita nggak boleh minta ujian, ya tidak boleh minta difitnah, nggak boleh. Sebenarnya itu bisa jadi malah itu muncul dari ego-ego ketakaburan ya, ego-ego kesombongan. Makanya sekali lagi kata-kata itu tidak selalu bermakna tekstual. Ya seperti tadi lah kalau perempuan berantem sama suaminya, ayo pukul aku, jangan dimaknai tekstual. Nanti bojone mukul, beneran, gitu. Marah dia, mukul, ya kamu yang nyuruh. Gimana? Berarti ramudeng gitu. Ya itu. Makanya ada sebuah makalah Mas Fatih. Jangan percayai perempuan. Itu maksudnya itu, bukan dalam artian laki-laki nggak boleh percaya sama perempuan, nggak boleh menyerahkan misalnya penghasilannya kepada perempuan, ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan percaya perempuan karena memang perempuan itu kan cenderung menggunakan rasa, dan orang yang cenderung menggunakan rasa kalau pas dia berada dalam emosi negatif itu cenderung berkata-kata yang berbeda dengan kehendaknya. Ya yang sering kita guyoni kan gini, ayo makan gitu. Terus istrinya bilang kemana makan kemana, ya terserah. Terserah tapi diajak makan mie ayam nggak mau, ya jangan mie ayam loh, katanya terserah. Makanya terserah itu kata-kata paling membingungkan. Kalau pas lagi marah-marah itu terserah lah, terserah itu bingung.
lagi marah bilang terserah, itu hati-hati loh Mas nanti kalau istrimu gitu. Kalau Mas Fatih sudah punya istri, kalau pas berantem kok bilang terserah, wah iya bujuku ngamuk ya. Kalau sudah bilang terserah bujuku ngamuk. Saya juga begitu, kalau istri saya bilang terserah, kan paling seneng malah, ya aku pengen gado-gado kayak kemarin kan, bunda aku pengen gado-gado, seneng saya malah, ya kan, pengen gado-gado, beliin gado-gado, nah kan bilang jelas gitu. Tapi kalau lagi berantem terus kita ajak makan, itu bilangnya makan apa bun? Terserah, aduh lagi repot ini. Gimana? Nah itu ya, jadi bagi para kekasih itu memang gitu ya, bagi para wali Mas Fatih ya. Saya itu sangat terkesan dengan terminologi yang dipakai di dalam Sirul Asrar. Para wali itu melihat dunia itu bi'ainil wahdah, dengan mata ketunggalan, dengan pandangan ketauhidan. Maksudnya pandangan tauhid itu pokoknya kabeh didelok ke Allah. Jadi elek apik itu hanya di tataran biopsikologi saja. Di tataran material, di tataran ruhaniah nggak ada, jelek buruk itu nggak ada. Ya seperti ini, difitnah itu secara tataran emosional jelek, nggak mau difitnah itu. Dan itu sangat dilarang, apalagi yang memfitnah itu, wah sangat dilarang agama. Yang difitnah juga nggak mau. Nah tetapi ketika itu terjadi, itu kalau bagi para wali itu keindahan, karena melihatnya bi'ainil wahdah, dengan kacamata ketauhidan, bukan dengan kacamata dualitas ya. Nah, kalau kacamata dualitas ya pakai hukum syariat, yang memfitnah nggak bagus, difitnah juga nggak, kita difitnah juga nggak nyaman. Nah, tetapi saya itu dulu kan pernah dalam suatu masa itu saya itu nggak salah tetapi disalah-salahi, tetapi tidak bisa ngeyel. Gimana itu? Ya ini ya saya itu karena itu adalah cerita pribadi, saya nggak akan cerita ya Mas Fatih ya. Jadi intinya itu gini, mungkin Mas Fatih pernah ya, Mas Fatih itu jane bener, tapi disalahke, tapi Mas Fatih itu nggak mampu menjelaskan gitu, pernah nggak? Iya pernah. Nah gitu, kira-kira begitu ya. Jadi Mas Fatih itu jane bener, tapi menurut pandangan orang salah. Ketika orangnya marah sama Mas Fatih nggak bisa jelaskan gitu, iya kan? Iya. Nah itu kan wah beban berat loh Mas. Nah bener ya jelasnya ini gimana ini. Nah tetapi itulah pengorbanan sebenarnya. Disitulah namanya korban itu, kurab itu mendekat. Makanya dalam Islam itu korban itu maknanya kan deket. Jadi kalau Mas Fatih rela berkorban, itu dekatnya dengan Allah cepat sekali. Misalnya ini kasih contoh lah, misalnya seorang kekasih, ya, kekasih ini dua calon mencintai seorang perempuan ya. Ternyata bagi si laki-laki atau Mas Fatih aja lah, Mas Fatih misalnya mencintai perempuan ya. Lalu si perempuan ini menurut Mas Fatih, kalau bareng sama Mas Fatih kayaknya dia menderita. Gitu. Nah, terus Mas Fatih itu kan ingin dia melepas dari Mas Fatih, bukan demi Mas Fatih tapi demi dia. Nah, ini contoh yang melankolis lah ya. Tak kasih contoh gitu. Lalu Mas Fatih berusaha menjauhi dia, karena Mas Fatih tahu ada seorang sahabat Mas Fatih yang kalau dia sahabat Mas Fatih itu mencintai perempuan ini, dan Mas Fatih ingin sahabat itu yang menikahi dia, karena Mas Fatih yakin bahwa kalau sahabatku yang menikahi gadis ini dia akan bahagia, dia akan bisa mencukupi kebutuhan lahir batinnya. Misalnya ini contoh ya. Terus Mas Fatih pura-pura salah ya. Jadi pura-pura Mas Fatih agar Mas Fatih ini punya biar alasan, dia nggak seneng. Iya, biar nggak seneng sama Mas Fatih. Terus perempuan ini kan marah. Mengapa kamu? Misalnya Mas Fatih pura-pura selingkuh kayak gitu. Mas dia kan marah-marah sama biar benci gitu kan. Nah, itu Mas Fatih kan nggak bisanya ya, nggak perlu menjelaskan. Padahal dituduh selingkuh ya jadi mangkal juga itu. Iya kan? Aku itu ora, ini demi kamu. Jadi Mas Fatih itu disalahkan, tapi Mas Fatih nggak bisa mengatakan. Nah itu orang ketika dalam posisi itu, wah itu sangat dekat jadi wali. Orang dalam posisi benar terus disalahkan, tapi dia tidak berdaya untuk membela diri. Tidak berdaya untuk, saya ulangi ya, orangnya benar, tetapi di mata orang salah. Otomatis orang-orang menyalahkan dia, tetapi dia tidak berdaya untuk membela dirinya. Ini orang seperti ini, kalau dia rela betul, lalu ikhlas, wah ini
sangat dekat jadi kekasihnya Allah. Oh, sangat dekat. Ya. Ini menurut ini tadi siapa? Imam Abu Hanifah ketika di alam apa setelah beliau sedo, ternyata Allah mengampuninya bukan lewat jalur ilmu yang ketika Abu Hanifah berada masih sugeng, orang-orang melihat kemuliaannya kan di ilmunya, Mas. Iya kan? Orang bahkan sampai sekarang saya, Mas Fatih, mungkin Mas Dika semua ya, kalau lihat Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, yang kita kagumi apa? Ilmunya, keilmuannya, keilmuannya kan. Ternyata yang Allah kagumi bukan itunya. Kalau kita pandangan dohiriyah, lahiriah ini, yang kita kagumi pada diri Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, yang kita kagumi kan cara berpikirnya loh luar biasa. Imam Syafi'i nulis misalnya, wah ya Gusti tulisan kok begini hebatnya. Mas Fatih lihat Imam Hambali, hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya, cara menistimbat sebuah hukum misalnya. Oh, Mas Fatih kan herannya di situ kan? Iya. Herannya di situ, kagumnya di situ. Tetapi ternyata kagumnya Allah yang enggak di situ. Kagumnya Allah ketika dia difitnah, dia ikhlas dan ridho. Itu kekaguman. Karena begini, Mas Fatih. Yang didengar oleh langit itu saya metafora tentang ruhaniyah ya. Yang didengar oleh makhluk-makhluk ruhani, didengar oleh malaikat kasih sayang, malaikat rahmat, malaikat Jibril, malaikat ini yang didengar oleh mereka itu bukan kata-kata, yang didengar mereka itu rasa. Nah, rasa yang didengar oleh ruhaniyah itu rasa, yang didengar Allah itu dominan rasa yang didengar. Perasaan apa yang muncul dalam hatimu? Sampean duwe ilmu, terus sampean sombong, yang kedengaran sombongnya. Lalu Mas Fatih, lalu seseorang yang sombong itu akan dibenci oleh Allah. Tetapi Mas Fatih kita dihina, dicaci, difitnah. Di pandangan orang kan, orang misalnya Mas Fatih difitnah seseorang kan, netizen bisa menganggap Mas Fatih benar-benar seperti fitnah itu kan. Iya kan? Kalau dari metafora langit tadi ya, gambarnya kita mengecil, gambarnya gitu kan. Kalau dilihat. Tapi kalau dari pandangan lain kita nggak akan besar. Kita membesar ya. Kalau orang difitnah di pandangan netizen, di pandangan masyarakat mengecil. Tetapi di langit dia membesar. Maka ini betul-betul nasihat yang luar biasa bagi kita, karena perjalanan spiritual itu nyun sewu ya. Orang itu banyak menduga, mungkin termasuk saya, termasuk Mas Fatih itu menduga perjalanan spiritual itu perjalanan ilmu. Menduganya begitu ya kan. Oh, anggar aku bisa memahami YouTube ini, saya memahami YouTube ini, saya mendengarkan ceramah ini, saya dikiranya perjalanannya itu yang itu. Padahal perjalanan spiritualnya itu adalah rasa di balik itu. Bukan perjalanan keilmuannya. Kalau perjalanan keilmuannya membawa kepada rasa negatif, kelihatan besar di dunia tapi kecil di langit. Besar di bumi tapi kecil di langit ya. Tapi kalau kebalik, kalau dia bertolabul ilmu dengan disertai rasa ketawaduan waktu tolabul ilmi, ya itu bisa besar di bumi, bisa besar di langit. Tetapi ada masa di mana kita berada dipaksa untuk tampak kecil di bumi. Iya Mas ya. Dipaksa oleh keadaan, Mas Fatih difitnah, mungkin dicaci. Misalnya Mas Fatih dibilang, kamu itu tahu nggak kemelindi, tahu nggak? Iya kemelindi, ya sombongnya sombong ya kemelindi ya. Mungkin teman-teman Sofi ada yang nggak tahu istilah kemelindi. Misalnya Mas Fatih dibilang kemelindi, dibilang gini ya, bocah gayamu sekolah bopoan misalnya gitu ya. Ya mangkel ya Mas ya. Ini biaya-biaya saya sendiri, repot-repot sendiri. Dia terus nuduh Mas Fatih kemelindi. Padahal Mas Fatih kan nggak kemelindi. Misalnya begitu. Nah Mas Fatih ketika dalam posisi itu sangat dekat dengan makom-makom kewalian. Maka tentu inilah sebenarnya perjalanan-perjalanan ruhani itu sekali lagi bukan perjalanan keilmuan. Bahwa keilmuan bisa menjadi kendaraan kita menuju ruhaniyah, tetapi kendaraannya itu bisa mendekat tapi bisa menjauh juga. Bisa salah, bisa benar. Karena akhirnya yang menjadi nilai,
nilai dari ketasawufan, nilai dari makom kewalian itu bukan ilmunya, pada akhirnya rasanya. Ya, rasanya. Ya seperti ini, seperti kisah Imam Abu Hanifah ini, ya. yang ternyata yang ditangkap oleh ruhnya, yang ditangkap oleh catatan-catatan rohani, yang ditangkap oleh Allah itu istilahnya, mudahnya begitu ya. Itu adalah rasanya Imam Abu Hanifah. Ketika beliau difitnah, mungkin nanti Mas Fatih bisa membaca kisah-kisah Imam Abu Hanifah ketika berjuang ya, ketika menyebarkan ilmu. Wah, itu fitnahnya banyak sekali. Ya kalau bukunya ya. Kan beliau terkenal sama ini ya kayak menggabungkan antara ilmu barat dan Islam. Iya, jadi memang beliau kan termasuk paling rasionalis ya. Iya, nah, kan di antara empat ini kan beliau itu paling rasionalis. Tentu itu menurut persepsi kita lah. Iya. Tapi kalau beliau sendiri ya nggak tahu. Mungkin beliau menghayatinya tidak seperti persepsi yang kita dapatkan kan. Iya. Walaupun persepsi umum ya menganggap Imam Abu Hanifah itu terlalu rasional, terlalu mengandalkan akal kan gitu. Nah, ya. Tetapi bagi kita ya wallahu alam, bagi Allah ya nggak tahu kan niatnya. Nah, sehingga ya yang penting adalah ambil hikmah dari pelajaran berharga ini Mas Fatih ya. Bahwa sebenarnya perjalanan spiritual sebenarnya bukan perjalanan ilmu. Perjalanan spiritual itu perjalanan rasa. Ya, saya kira demikian. Oke. Mungkin cukup segitu ya Pak. Ya, teman-teman Sufi ya. Seperti yang kita dapat tadi bahwa perjalanan spiritual itu adalah perjalanan rasa tadi. Iya. Jadi yang dilihat Allah pada manusia, yang dilihat langit lah, yang dilihat langit pada manusia itu rasa yang timbul pada diri kita. Ya ketika kita dicaci tadi, apakah kita akan melawan atau kita akan ikhlas rela berkorban tadi, itu yang dilihat oleh langit. Perasaan-perasaan kita yang akan dilihat oleh langit. Dan semoga perbicaraan kita kali ini membawa manfaat bagi teman-teman ya. Amin. Dan jangan lupa untuk ya subscribe, komen atau share bila merasa ilmu ini bermanfaat, share kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.